Yo sana, Jumpa lagi dengan kita berdua istri dan Syafoni suami saya Riki. dan kami Pasutri Tori. Turi. Jadi pagi ini kita baru selesai sarapan nih di homestay-nya. Dan kita mau menuju pokoknya hari ini kita mau explore Bajawa. Yang Ya. pasti pertama ini kita mau ke desa adat Bena. Iya. So let's go check it out. Oi sana, mari kita eksplor Bajawa. By the way, bagi yang baru pertama kali kenal kami di video ini, saat ini kami sedang dalam perjalanan touring Jakarta Larantuka PP menggunakan motor Yamaha NMAX Turbo. Ikuti terus perjalanan kami ya, dan jangan lupa di subscribe dan hidupin loncengnya supaya tahu tiap ada video baru dari kami. Nah, yang di depan itu adalah Gunung Imierie, salah satu gunung dengan bentuk piramid sempurna. Sepanjang perjalanan dari pusat kota Bajawa ke desa adat Bena ini, pemandangan gunung dengan ketinggian 2245 mdpl ini akan selalu menemani kita. Nah, ini dia gerbang masuk utama desa adat Bena. Tapi karena kita harus parkir dulu, kita nggak masuk lewat sini ya, Sana. Saya pikir khusus kafe. Oh. Memang semua parkir di sini. Iya, parkir. Kalau mau foto, kalau mau foto di motor ke atas. Di? Oh Bisa? nanti bisa. Nanti Oke. di foto-foto dulu, nanti balik langsung. Oh. Bisa parkir motor di juga? Tidak, yang khusus yang motor-motor. Berapa bayar parkirnya, Kakak? 3.000 Kak. 3.000. Jadi dari parking area yang di situ, kita jalan kaki ke sini. Tadi nge-shoot di parkiran. Shit. Oke. Kita belum tahu ini seperti apa. Mari kita lihat. Oke. Sepertinya kita harus ke situ dulu deh. Pusat Informasi Kampung Adat Bena. Selamat siang. Oh, oke. Sepatu? Sepatu dipakai saja? Hah? Pakai. Boleh. Oh ya. Isi dulu. Oke, Ibu. Jadi kalau tiket masuknya untuk domestik itu 20.000. Kalau yang foreigner Di Bajawa 25.000. oh 25.000. Oke. Kalau anak-anak gimana hitungannya? 5.000. Mulai dari usia berapa? Usia sekolah. Usia sekolah berarti 7-8 tahun ya? Iya. Oh, oke. Sip. Iya. Jadi kita barusan tempel stiker kita sama stiker Mazda Kal di sini. Kita tinggalin jejak di Desa Bena. Dari mana, Pak? Sekarang kita mau Dari mana? nyusurin desanya di dalam. Oke, Kakak. Jadi sebelum kita masuk ke Desa Benanya harus pakai selendang ini dulu. Tandanya apa? Tanda ini selamat datang. Oh, oke. Siap. Boleh pakai.
datang di kampung Bena. Terima kasih. Jadi ini tanda selamat datang ke Desa Bena. Oke. Ini kita ada ketemu Dari Sumatera Barat nih. teman-teman dari Jakarta. Iya. Padang kota. Kota pada kota. Iya. Udah, sudah dapat selendang untuk selamat datangnya. Jadi semua tamu di sini begitu. Dikasih ini karena tandanya hanya untuk selamat datang di Kampung Bena gitu. Kayak apa? Kayak semacam dikalungin bunga gitu. Ya, Tapi nanti ini dibalikin. iya dong. Nah, udah mulai kelihatan ada kain tenun, ada gelang, ada merchandise lah yang bisa kalian beli kalau Tapi, datang ke sini. Yang pasti sih di sini kita tidak yang disodorin. Kak ibu beli. 5.000 Maksudnya saja, memang seininya kita 10.000. lebih nyaman begitu loh. Iya. Ini buat tempat-tempat wisata jangan pernah dibiarin orang yang sampai nyodor-nyodorin karena itu bikin pengunjung nggak nyaman. Iya. Orang kalau mau beli Sampai dikerubungin gitu. Ya, nah itu bahkan orang yang niat mau beli jadi batal beli. Nah, itu ini ya, oh bukan ya? Iya. Ini ya? Oh, tapi dari Dari sisi yang berbeda. Tadi di jalan kita kelihatan tuh, jelas banget ininya, puncaknya. Nah, wow. Wah, ini ya, motif hewan-hewan gitu. Ya. It's because it's spirit. It means tabu to be sacrificed in a ceremony. Nah, jadi hampir di tiap rumah itu ini majang mereka punya hasil sendiri. Ada kain gitu. Mamanya lagi menenun. Wah, One sarung it takes about 3 itu ada motifnya kah, One Mama? scarf it takes about 2 weeks. Motif apa itu? Scarf is this one. Smaller one. Tanda kali. It takes around maximum. Mama butuh berapa lama one buat itu? sarung maximum 1 month. 1 minggu. One sarung is like ethnical. Nah, di sini ada kalung gigi babi hutan. From Moringa and Zepa. Balik ya. Nah, itu mamanya lagi memintal benang. And this one, the dominant color is Marcel. This one 1 million. New one. Nah, jadi kalau isi rumahnya masing-masing tuh kurang lebih seperti ini. Dan di situ, nah di atasnya ada salib sih, karena memang di sini 100% Katolik semua. Nah, di bawahnya itu ada tulisan. Nah, tulisannya ini setiap rumah beda-beda karena itu menandakan nama rumahnya. Nah, itu tulisannya beda-beda. Nah, jadi di situ ada tanggal di bawahnya menandakan tanggal rumah ini misalnya direnovasi, dibongkar ulang, dibikin lagi. Nah, di situ. Dan kondisinya semua sama. Untuk masuk ke rumah utama ada semacam kayak tangganya tapi modelnya begitu, dan ada gambar semacam kayak kuda yang menjadi penjaga rumah. Jadi ini ruang tamunya di sini dan rumah utamanya di dalam seperti itu. Berarti kalau tamu tidak boleh masuk ke ruang utama? Iya. Ya, kalau tamu tidak boleh masuk ke rumah utama di dalam seperti itu. Dan ternyata ini adalah rahang babi, kuda, dan kerbau yang ada di setiap rumah. Juga ada tanduk-tanduk kerbau seperti ini. Tapi berbeda dengan semacam kayak di Toraja dan di Nias juga kalau saya nggak salah, atau di kalau saya nggak salah ya koreksi kalau salah, di Batak juga ada. Itu adalah tanda strata sosial, di mana si pemiliknya sudah mengkorbankan dan menyembelih minat kerbaunya sebanyak itu. Kalau di sini tidak, malah kebalikannya, yaitu orang yang datang ketika rumah ini dibangun, istilahnya ya ketika peresmian rumah, dan orang-orang lain yang datang membawa, dan sisa-sisa hasil korbannya itulah yang dipajang, menandakan bahwa dulu banyak loh orang yang baik sama kami. Nah, ibaratnya begitu. Nah, nanti bergantian ketika tetangga yang lain ada yang renovasi rumah, nah korbannya juga dari rumah ini gantian ngasih. Jadi konsepnya seperti itu. Pusing kan? Pusingnya ini kan. Dari mana, Kak? Ya,
Nah, jadi kata adiknya, siapa namanya? Maya. Maya sudah sekolah kelas berapa? Sudah mau tamat SMP. Oh, sudah mau tamat SMP. Nah, jadi tadi tanya gelangnya ini bagusnya warna apa atau ada khas nggak sih dari Desa Benaya sendiri? Nah, katanya gini, yang ini warna alam. Kalau yang ini sih rata-rata udah benang toko gitu. Warna alamnya jelasin dong. Warna alamnya. Nah, jelasin Maya. Kalau dari biru itu dari daun nila. Kalau dari kuning itu dari kunyit, pohon mangga sama nangka. Oke. Kalau hijau? Hijau dari daun, kalau bahasa kami sini itu daun lobah. Lalu ada apa ini? Pink ya? Ya, ini dari apa? Kayu dari pinang sama dari kayu. Itu kalau pewarnaan tuh mama yang buat saya. Pokoknya intinya warna alam itu adalah warna-warna dari bahan-bahan alami yang langsung dibikin. Jadi bukan pewarna pabrikan. Betul. Apa namanya? Tuh. 1810. Kita pilih-pilih dulu. Mandiri ya? Iya. Oke, kali. Coba. Nah, coba kamu putar. Bagaimana cara mainnya? Coba. Tidak bisa Tidak putar. Ibu ada oto. Oto? Tidak. Tidak. Kita naik motor. Naik Honda. Oda. Iya, naik Honda. Bau naik oto. Kita ando. Yang selendang tuh mau. Oke. Jadi batu yang tidak boleh dinaikkan itu yang itu ya kok? Yang itu. Yang itu. Ya. Itu ternyata yang tidak boleh dinaiki dan tidak boleh duduk juga. Iya. Di sini ada ini juga nih. Mungkin kuburan para leluhurnya kali ya. Oh ya, biasa kan kalau orang-orang di sini kan, kalau keluarga biasanya kalau kuburan bisa taruh langsung di depan. Ada toilet juga. Mana? Oh Di iya. fasilitasnya sudah oke. Sana ada toilet. Dan dari tadi itu tetap yang menyenangkan adalah tidak orang-orang itu hanya pajang dagangan mereka, tenunan mereka, tapi sama sekali tidak memaksa yang ayo beli, ayo beli, ayo beli. Tadi diinfo sama mama yang di sana katanya ke belakang ada pemandangan yang lebih bagus. Ada tulisannya itu panorama. Wah, ada tulisan panorama. Tapi ada Gua Maria juga. Oh iya. Sini tangganya luar biasa ya. Jarak tangganya tinggi-tinggi. Halo. Oh wow. Oh. Oh, wah. Iniri. Kaki Gunung Iniri. Kaki gunungnya. Wah. Keren. Nah, ini dia suasana panoramanya, tapi harus super hati-hati karena tuh sedikit aja ya, tuh langsung jurang. Dan ini pun Kepleset dikit. ya Bye-bye. nggak berani ke situ sih, takutnya nanti lengser jatuh. Iya. Oke. Tapi pemandangannya gila sih. Iya. Ini langsung kaki Gunung Iniri ke situ. Sayang lagi ketutup awan. Yap. Itu laut ya bawah situ ya. Iya, itu laut. Gile. Wah, ciptaan Tuhan memang luar biasa. Nah, dari atas ini kita bisa lihat Ini. panorama Desa Bena. Ini juga beda sih view-nya. Magis. Tuh kelihatan semua. Keren. Kita naik dari tangga sebelah sini, itu yang untuk melihat panorama, dan di sini ada Gua Marianya, dan di sana kita bisa lihat keseluruhan kampung Benanya. Sekarang kita turun lagi. Nah, jadi ini tadi sebenarnya batu-batu yang nggak boleh kita naikin, karena ini sepertinya sih buat sama kayak di Wairebo kali ya, buat upacara gitu. Ini kayaknya sih tebakan kita
kuburan juga ya. Nah, ini satu lagi nih, tempat batu-batu yang tidak boleh dinaiki. Pokoknya ini sakral lah. Entah. Ini apa, Mama? Pinang kering. Oh, pinang kering. Pinang kering. Iya. Ini apa? Itu gambar ngadu. Hah? Gambar ngadu itu macam itu. Oh, biasa. Pajangan ya. Oke, lucu. Hiasan. Ini gelasnya kecil sekali. Iya, gelas bambu. Gelas bambu. Ngopi enak. Landak. Landak. Oh. Landak. Ya, itulah perjalanan kita ke Desa Bena hari ini. Menarik sih. Sangat menarik sih. Memang dikelola dengan bagus ya dari awal. Ada tempat parkirannya, terus ada insert registrasinya. Itu juga nggak mahal ya? Nggak mahal sih. Untuk luar pun juga cuma 25.000, nambah 5.000 doang. Kita Ya. domestik 20.000. Anak-anak 5.000 tadi. Dan apa? Ya itu. Ini kita ngerasa bener bahwa ini genuine asli, Ya. bukan cuman kayak pura-pura yang intinya cuman buat mau narik duit turis. Jadi ini recommended lah. Yup. Itu ini area-nya di belakang kita. Sudah terlihat tuh awannya. Sudah hampir ya. Oke, sudah selesai dari Bena. Kita mau lanjut lagi. Oke. Bye-bye. Bye, Mama. Dadah. Pas aja. Coba. Sebelum meninggalkan Desa Bena, kami sempat membawa masuk motor kami untuk foto-foto. Dan tadi juga sempat bagi-bagi pensil untuk anak-anak di sana. Dan sekarang kita lanjut ke destinasi berikutnya. Oke, tujuan berikutnya kita mau ke apa tadi namanya? Onsen, enggak. Pemandian air panas Melanage. Nah ya, jadi karena turunannya di sana agak curam, kita parkir motornya di sana. Actually, you can park like over there, Yeah, probably. but it's like very Yeah. steep. So It's fine there, I think. yeah. See what I mean? Oh yeah, maybe. Ini ada biaya kah Bapak? 20.000 per orang. Oke, itu untuk domestik. Kalau untuk luar sama ya. Oh, 20.000. Oke. 20.000 per orang dan kita harus isi buku tamu dulu di sini. Nah, jadi pemandian air panasnya itu ternyata sungai panas. Panas. Beneran panas. Jadi ini tuh tadi ceritanya Jadi gimana? kata bapaknya Bapak? sebenarnya mata airnya itu 1 kilo dari sini. Nah kalau di situ itu mungkin kayak di Kerinci yang bisa rebus telur rebus di sana. telur. Nah setelah ke sini jadinya hangat, sudah cocok. Coba lah. Oh. Wow. Iya, panas. Lihat nggak sih itu asap-asapnya? Jadi kami itu sebenarnya tidak ada niat mau ke sini, cuman tiba-tiba lihat ada air panas mampir. Nah sekarang jadi ini karena nggak ada bawa baju ganti, nggak ada apa.
Saya sih masih oke ya, udah tinggal nyebur pakai kolor, nanti pakai lagi masa bodoh lah gitu. Tapi kalau Foni, Mungkin celup-celup kaki doang nih jadinya. Wah, rugi banget sih. Oke, jadi sebelum kita berendam air panasnya, karena udah jam makan siang juga, kita pesan makan di sini. Ini nasi telur, dan ini sebenarnya nggak ada sih. Ibunya tuh cuma jual mie kan. ya ini karena tadi ada rombongan yang mesen, udah pesan sebelumnya, jadi sudah disiapkan. Kebetulan Ada daun sih, ubinya lebih. iya, masih lebih. Terus tinggal goreng telur doang. Saya minta nasi dan Koriki pesannya mie goreng. Ya, mie goreng ini ya mie instan lah pokoknya. Iya. 20.000 coy. Iya. Nasi telurnya sama ini juga 25.000. Ya worth lah dengan di tempat wisata seperti ini ya. Jauh dari mana-mana. Ya, with Charlotte and Felix from Germany. Halo. Baru ketemu di parkiran tadi. Iya. Oke. Karena nggak mau rugi. Nggak mau rugi, dan bukan masalah rugi duitnya, rugi udah kesini nggak nyembur. Nah jadi ya nekat-nekat aja nih, nanti baju basah-basah dipakai lagi, saya juga celana udah lah ya gitu. Mari kita nyebur. Oke, setelah mencari tempat yang pas, karena di sini terlalu panas dan di sini sebenarnya udah perbatuan yang pas sih. Ini tuh terlalu panas, kalau nggak itu agak dingin. Nah, sini tuh benar-benar pas. Ini kita gabung sama teman-teman di sini nih. Halo. Wah gila, arusnya kenceng banget. Iya. Kenceng. Jadi kayak main arus jeram. Tapi ini enak banget sih. Kalau misalnya kalian ke mana ini? Bajawa. Ya. Haruslah coba ke Malanese. Melanage. Oh, Melanage. Melanage Hot Spring. Oke. Wah, gila. Jadi tidak ada tempat yang benar-benar pas ininya, tapi menarik sih. Jadi kan kami di sebelah sana, itu di pertemuan antara arus dingin sama panasnya. Jadi kadang-kadang panas banget, tiba-tiba dingin banget. Jadi kayak mandi ice bath, mandi es yang di Finland itu. Tapi kan kalau itu kan lari-lari antara sauna sama kolam esnya. Nah kalau ini sudah duduk aja langsung dingin, panas, dingin, panas. Nah kita mau jalan lagi, yuk lanjut. Oke. Bye-bye guys. Oke, let's go, let's go. Di sini bahkan sampai jalan-jalan begini masih bagus kan? Oke, tadi habis kita mandi air panas itu, kita lanjut ke desa adat berikutnya. Ini desa adat Nage. Tapi ini bukan tempat wisata, jadi memang kayak desa yang benar-benar ya sebenarnya Bena juga orang tinggal. Iya. Tapi ya ini bukan tempat wisata. Jadi nggak ada yang minta tiket, nggak ada yang jualan juga. Itu ini areanya, kelihatan. Oh iya, langsung deh. Wow. Nah, jadi ini tuh bentuk rumah adatnya beda sama di Bena ya. Jadi ini tuh kayak dua jadi satu. Dua rumah. Tunggu dari sini deh. Nah, tuh. Jadi ini dua rumah jadi satu rumah. Ini kayak gini nih kelihatan jelas kan. Nah, nih. Nah, kalau tadi di Bena itu kan dia satu-satu. Iya. Ya semua ini dua-dua. Besar rumahnya. Hanya di pinggir sana tuh itu dia punya teman di bawah lagi. Menghadap ke sini. Oke. Hai Mama, salam kenal. Tidak apa-apa. Ini Mama lagi pintal benang ya? Iya, membuat benang ini buat kain tuh. Kain.
Ini alami mama? Alami ininya pewarnaannya? Iya, beli yang jadi punya. Oh, beli yang jadi. Oke. Siap lanjut mama? Iya. Menarik ya. Malahan lihat rumahnya jadi lebih kayak yang asik nih rumahnya gitu. Terus yang ininya sepertinya sama deh. Kayaknya tempat altarnya mungkin bisa dibilang, sehingga nggak ini apa namanya, sama kayak di Bena, di Wairebo juga nggak boleh sembarangan juga. Ini entah altar entah apa ya, soalnya orang jemur-jemur. Oh, tapi kan di sana juga ada jemur Iya, sebagian. makanya apakah ini memang altar atau tidak kan kita kurang tahu. Oh. Soalnya tadi juga tidak dibilang ini altar kan, Iya, kita aja yang hanya tidak boleh naik aja kan. Iya. Mungkin karena goyang kan dia, takut goyang. Karena strukturnya kan cuma taruh-taruh gitu. Entahlah ya. Dan ini sama ya kok? Ada ini apa? Gigi Rahang apa? babi, rahang kerbau, rahang kuda. Jadi rumah yang di tengah ini namanya tadi apa mama? Apa? Lambang kami suku Tengku. Oh, jadi tempat berkumpulnya. Ya, berkumpul di sini. Kalau ada hajat apa tuh di sini. Di dalam rumah Jadi, itu Per areanya, soalnya di bawah ada lagi satu. Iya, sendiri. di bawah ada lagi ya. Oh iya. Iya. Jadi yang di bawah situ nih tempatnya di Kalau sini. yang Bapak yang di air panas Melanagi. Jadi, oh my god. Begitulah desa Nage. Apa ya? Gimana? Ini memang bukan tempat wisata, jadi nggak ramai, jadi nggak ada apa-apa. Tapi kayak lebih magical ya kayaknya. Apa ya? Nggak tahu. Mungkin karena ya kita aja sih ngerasa kayak gitu. Iya. Bena juga tadi keren sih dengan apa bertingkat-tingkat Karena iya. gitu. Dan tetap melestarikan apa adanya meskipun sudah dibikin registrasi yang alurnya yang bagus lah. Tapi itu nggak tourist trap, ngerti nggak sih? Nggak yang cuman mau narik duit. Iya, gitu. iya. Keren lah pokoknya. So ini dia Nage. Kecil aja sih. Tuh. Sekarang kita lanjut lagi. Jadi kalau kita ke Nage tadi di sebelah sana, sekarang kita ke desa adat Niolewa. Jalannya. Wah. Permisi. Ini desa Ngio ini? Ya, Niolewa. Niolewa. Oke, ini dia kampung adat berikutnya yaitu Niolawe. Niolewa. Ubah-ubah nama orang Niolewa. Adat Niolewa. Ini rumah adatnya. Ini nih mungkin yang awalnya. Mana? Nah itu, tapi sudah agak lebih modern karena depannya itu sudah Iya. ditambahkan begini. Tapi atap-atap ininya masih ada Atapnya masih aslinya. sama ya. Jadi ditambahin gitu. Heeh. Jadi lebih modern. Dan tetap khasnya adalah Ada ini punya- tumpukan batu. Ini apa ya namanya ya? iya, mungkin nanti Ya, kita akan dan tanya. ada ini sama rumah tengahnya itu. Iya. Untuk bersama. Dan ini rienya jelas loh terlihat dari sini. Gitu. Selamat sore Mama. Sore Mama. Mari Bapak. Oke. Sore Mama. Wah, lagi menenun kah? Ambil oleh-oleh. Ambil oleh-oleh. Ambil oleh-oleh.
disusun. Oh, ini awalnya. Jadi disusun, digeser-geser bikin ininya. Begitu. Habis itu baru dipadatkan. Wah. Dihitung. Wow. Mari Papa. Papa. Dadah. Ya. Dadah. Mari. Sungguh sebuah experience yang menyenangkan bisa mampir ke desa-desa ini. Meskipun bukan desa wisata, tapi orang-orangnya sangat ramah dan bersedia menjelaskan banyak hal kepada kami. Selanjutnya, kami kembali ke pusat kota Bajawa untuk menemui beberapa teman asli Bajawa yang kami kenal saat dulu mereka bekerja di kota Padang. Tapi ternyata pengalaman mengunjungi kenalan ini malah membuka perspektif baru bagi kami. Oke. Nih, hadiah untuk kalian. Ayo, pensil satu orang satu. Ini Satu orang satu. makasih. Sama-sama. Ada lagi satu, kamu mau? Kamu sudah? Itu dia. Oke. Terima kasih. Dadah. Oke, ini kita sudah dengan Ibu Shelly. Nah, halo. Si Hilda nggak jadi datang ya? Hilda nggak jadi datang karena Oh, mereka ya. lagi di Soa. Oke. Jadi sebenarnya ada satu kita lagi. di Ex Padang nih. Ya. Halo sayang. Ini bersama Ex Padang. Ada Azriel di situ, coba Ada lihat. Azara sama Azriela. Azarel sibuk dia. Oke. Nah, ini dengan suaminya Shelly. Ricky juga namanya, jadi dua Ricky ini. Dan kita barusan dijelaskan tentang tadi waktu di Bena itu kita tidak ada penjelasan lengkapnya seperti apa. Nah, ini baru kita nih, bentar. Nah, jadi kita saat ini ada di daerah namanya Kampung Bajawa A. Dan ini adalah asal mulanya kota Bajawa ini, benar ya? Nah, jadi kota Bajawa ini asal mulanya adalah di Kampung Bajawa ini. Walaupun memang ini sebenarnya sudah tidak rumah adatnya sudah pada tidak ada, sudah modern lah. Tapi ada beberapa penjelasan yang tadi kita nggak dapat di Bena. Nah, ini Bro Ricky tadi infoin. Jadi soal yang bentuk yang kayak payung ini ternyata bukan cuman tempat teduh ya. Malah ada ininya bagaimana, Bro? Ini Bentar ya. kayak ini kalau kita sini bilang namanya ngadu. Ngadu. Ngadu kalau di bawah itu namanya baga. Aha. Jadi misalnya ini ada 3 ini berarti kita di sini ada 3 suku. Oh, berarti masing-masing yang payung apa itu ngadu itu adalah perlambangan dari masing-masing suku yang ada di kampung ini. Jadi kalau ada 3 payung berarti ada 3 rumah kecil itu juga. Iya. Otomatis. Kayak di bawah ini. Ya, karena yang katanya yang payung ini tanda laki-lakinya, itu tanda perempuannya. Iya. Benar. Nah, seperti itu. Jadi berarti kayak di Bena tadi banyak yang seperti itu. Itu bukan tempat teduh. Iya. Kita pikir kayak semacam kayak gazebo gitu, ternyata bukan. Tapi itu melambangkan suku. Nah, Semakin banyak kayak payung gini ada ngadu berarti ada beberapa ya suku ya. di- Atau mungkin marga kali ya, bukan suku. suku. Oh, Kalau di suku. Kalau Iya. di sini sebutnya suku. Iya. Oh, oke. Padahal sebenarnya kan sukunya Bajawa dong, harusnya suku besarnya. Kalau kita di sini sih Bajawa itu pada umumnya. Ya, besarnya Bajawa. Kembali lagi ke kampung-kampung itu dia ada sukunya masing-masing. Tapi ya mungkin kalau secara umum pada ininya mungkin jatuhnya kayak farmnya sendiri-sendiri itu. Iya, Ah, ada. ya. Jadi setiap kampung itu ada namanya, nama sukunya masing-masing. Ya. Ya, oke, ya. Ya, kurang lebih kayak farm gitulah jatuhnya. Nah, berarti di sini ada 3 farm dan ya menarik. Kami juga nggak tahu ternyata inilah Kampung Bajawa yang asli. Asal mulanya kota Bajawa itu dari satu kampung ini yang akhirnya menjadilah kota Bajawa. Menarik. Dan penjelasan soal apa tadi ngadu Ngadu dan
Bagah. Ngadu dan bagah. Itu kita dari tadi lihat, tapi baru tahu ini sekarang penjelasannya. Menarik sekali. Ini. Oh, satu lagi. Ini menarik. Nah, ini sebenarnya lambang seperti orang yang lagi pegang parang dan tombak. Bentuknya. Ini di atap Bena tadi kayaknya ada. Iya, rata-rata begitu. Jadi di situ ini enggak kelihatan ya. Mungkin kita maju sedikit. Nah, ini mungkin nanti saya zoom aja. Nah, itu sudah dibentuk jadi kayak patung. Tapi nanti beda-beda juga sih. Ada beberapa yang bentuknya kayak rumah atasnya. Nggak kelihatan dari sini ya. Oh, yang sebelahnya nih. Nah, atasnya itu kayak rumah. Yang ini. Nah, yang ini kayak orang. Nah, itu perlambangan dari yang ini dan yang ini. Seperti itu. Nah, ini kita dengan Bro Frans. Jadi dijelaskan ini. Ini bagian-bagian dari rumah adat Bajawa, Kabupaten Ngada. Dari ini namanya Tangi. Ya, Tangi. Terus ini Tangi Teo. Ini Kawapere. Ada isi ini tidak? Kawapere tidak, dia. Ini hanya untuk naik saja. Kawapere. Terus ini Sao. Sao. Pintu utamanya. Yang ini rumah utama, istilahnya inilah utama rumahnya berarti di sini. Oh, dapur di dalam sini? Iya, kalau zaman dulu dapurnya di dalam. Semua aktivitas kehidupan setelah di luar kembalinya di dalam semua. Iya. Masa tidurnya di dalam. Ya, menjaga untuk awet juga kan dengan asapnya itu. Nah, saya penasaran kalau kayak ini kan ada ukiran yang kalau tadi saya lihat di Bena katanya ini untuk jaga kayak penjaga yang kiri kanan kayak kuda itu. Itu ada namanya? Tunggu saya panggil Bapak. Oh ya, boleh. Nah, ini kita dengan Opa Leonardus. Opa mau tanya, kalau yang penjaga yang kayak gambar kuda ini apa ada namanya sendiri? Gambar kuda. Oh. Gambar kuda itu dia menandakan kita punya pendapatan itu selalu kuda. Oke. Misalnya kan adanya ayam, kuda, ayam. Ada yang kerbau, itu dia. Oh, beda-beda tergantung yang punya rumah. Dia punya pendapatan sehari-hari itu. Oh, ya. Oke. Kalau ini apa? Yang bulat ini? Kalau ini ukiran saja. Oh, tidak ada binatang apa lambangnya? Ini hanya ukiran saja. Oh, karena saya lihat karena ada mata, saya pikir ada. Tidak. Ini hanya ukiran. Oke. Ukiran yang dia sesuai dengan ini. Sesuai dengan ini. Jadi sesuai dengan kuda. Tapi kalau di samping itu ada ayam-ayam juga ya? Kalau di sini ayam. Ada kerbau. Oh, oke. Oh, berarti ini masing-masing rumah tergantung istilahnya pekerjaan mereka apakah tergantung berkaitan dengan kuda, dengan kerbau, seperti itu. Oh, oke. Karena ada yang kalau orang biasa bisa pendapatannya kerbau, itu waktu kenduri itu harus bunuh kerbau. Oh, itu yang dipajang kemampuannya. Iya, itu yang nanti dipajang di rumah-rumahnya itu. Iya. Oke. Kalau yang tidak kerbau mereka babi. Ya. Ya kan tadi saya lihat ada rahang-rahang itu digantung. Itu tetap kenduri pakai babi. Keturunan dari. Baik. Oke, seperti itu. Oke, ini kita dapat kehormatan boleh masuk ke dalam. Iya, tidak apa-apa. Dan ternyata ini nih, langsung dapurnya tuh di sini. Iya. Dan tempat tidur memang langsung di sini juga. Jadi dulu itu segala sesuatu setelah harus di sini pusatnya semua. Iya, semua. Oke. Jadi kita orang Ngada, kita percaya bahwa leluhur kita semua, ya dia ada di dalam sini. Jadi makanya ketika teman berdua masuk, kita harus menunduk sedikit. Oh ya, karena itu pintunya dibikin sengaja rendah. Ya, supaya otomatis kita masuk mau tidak mau kita pasti hormat seperti itu. Terus
semua harta warisan semua disimpan di dalam. Termasuk emas apa semua. Musyawarah menyangkut dengan warisan semua harus di dalam sini. Biar leluhur juga mendengar. Gitu. Ya, seperti itu. Wah, menarik. Terus di bagian-bagian sini posisinya di dalam ketika ada hajatan duduk ada aturannya. Ada aturannya. Kalau di bagian sini, bagian ini ke sana, nah ini yang perempuan di sini. Oh, karena dekat dapur. Ya, kalau laki-laki mulai dari sini sampai di sini. Okay. Nah, kalau tuan rumah yang orang tua di dalam rumah yang dituakan atau yang paling tua, tempatnya di sini. Oh, di tengah masuk. Atau orang tua dalam rumah yang bisa bicara adat istiadat, tempatnya di sini. Di sini, berurutan di sini. Kalau di bagian sini itu biasanya ipar-ipar kita yang masuk ke rumah ini, saudara kita, tempatnya di sini. Bisa juga di sana kalau dikasih kesempatan. Oke, seperti itu. Wah, menarik. Tapi ini masih aktif digunakan ini. Kalau aktif. Kalau misalnya ada acara kita masak. Kalau dalam sehari-hari juga kalau mau masak silakan. Tidak apa-apa. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Ya. Oke. Ya, lucu sih. Tapi dengan ini juga ya sama kayak kemarin kita di Warobo, ini otomatis asap dari pembakaran ini akan melindungi kayu rumah lebih awet. Iya, betul. Seperti itu, menarik. Kita dapat banyak ilmu nih dari Opa Leonardus dan Bro Frankie. Oke, kita udah kembali ke Bajawa, tapi kita lupa kasih tahu bahwa kita ketemu sama yang punya Bajawa. Harus sowan dulu sama beliau ini, ya, supaya kita diberkati perjalanannya. Om Jeffrey. Hai Om. Terus ada Om Andrew juga dari Jakarta pas lagi di sini. Iya. Terus satu lagi. Kawal sama beliau. Pak Andre. Hormat dulu. Ya, itulah. Ini kita ngobrol-ngobrol. Ya, habis ini udah jam 9:30 di bubaran. Kita ngobrol udah dari tadi. Udah sekian jam. Karena kasihkan ngobrol lupa. Iya, ya udah kita lanjut lagi ya. Oke. Kita sudah balik di penginapan. Sekarang sudah cukup telat sih. Ya. Dan ya kita langsung mau istirahat karena besok kita akan menuju ke ND. Perjalanan ke ND besok sih singkat tapi banyak. Bukan banyak sih, ada beberapa spot yang kita akan di Bajawa ini akan kita kunjungi dulu, lalu di perjalanan menuju ND juga. Dan kabarnya akan ada buka tutup jalan karena ada pengerjaan jalan gitu menuju ke ND. Jadi ya kita harus atur besok seperti timingnya. So ya itulah perjalanan kita hari ini explore. Tahu nggak kita explore banyak itu Bajawa tuh masih banyak lagi yang belum dieksplor. Jadi kayaknya di jalur pulang kita mesti singgah lagi di Bajawa ini untuk explore yang lainnya. Jadi lucunya ketemu orang ini, sudah kesini belum? Belum, nambah lagi listnya, nambah lagi. Itulah. Dan yang menariknya tadi itu kita ketemu beberapa orang bule itu mereka lebih tahu. Iya. Kemana dari kita. Ya gitulah. So ya. Kayaknya itu aja cerita kita hari ini. Betul. Dan sampai ketemu di video-video kami berikutnya. Tentunya masih bersama kami. Pas Turing. Bye-bye.